Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Seperti biasa ya, karena namanya mujizat, kita juga akan berbincang-bincang tentang mujizat Tuhan. Mujizat yang ya menurut akal pikiran, menurut logika kita sebagai manusia, hal itu sebenarnya nggak mungkin. Tapi di tangan Tuhan, apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan? Teman saya spesial hari ini loh. Tamu saya spesial hari ini loh. Siapakah dia? Mungkin Anda nggak kenal saya, tapi kenal tamu saya. Karena beliau sudah berkiprah di televisi nasional. Ini dia Bapak Yosua Heru. Shalom Pak. Shalom. Tapi terkenalnya apa ya Pak ya? Terkenal Bekennya, nama saya, nama bekennya Heru Gundul. Oh, Heru Gundul. Jadi host program Jejak Si Gundul yang ada di Trans 7. Itu dia. Kita mau tanya-tanya ya. Ini karena Pak Yos ini cinta Tuhan, pasti banyak mujizat ketika syuting. Tapi saya mau tanya dulu nih Pak Yos, kok bisa terpilih nih? Yang jejak itu kan ya, orang kalau di TV kan tahu sendiri, banyak yang ganteng, yang muda, yang ini ya Pak ya. Kok bisa milih Pak Yos nih, gimana ya Pak? Jadi ini adalah jalan Tuhan, mujizat Tuhan juga. Kalau enggak pasti enggak ya? Kalau enggak pasti enggak. Karena apa? Siapa sih saya? Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi ini dimulai pada saat itu. Hidup saya yang dulu, ya kalau orang Jawa bilang molimo itu sudah saya lakuin semua. Wow. Sekarang apa? Sampai warak Pak? Wah, tumek. Karena saya hidup dari kecil saya hidup di jalan. Begitu Tuhan menangkan saya, ada satu kerinduan. Tuhan, gimana aku mau lebih lagi untuk hidup dalam Engkau? Itu siapa Pak? Ada yang ngajak atau sendiri atau gimana? Awalnya saya dimenangkan oleh ibu rohani saya, Ibu Esther Titi Lestari. Itu nggak secara singkat, Instan gitu. instan nggak. Dia nginjilin saya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya cuma mencemooh, apa sih? Akhirnya tak tantang, gerejamu mana sih Bu? Tak datang besok, waktu itu pas hari Sabtu sih. Tak datang besok, tak delok gerejamu kayak apa? Hebatnya gerejamu itu kayak apa? Hebatnya Tuhan Yesus itu kayak apa? Justru saya datang seperti itu. Saya minggu datang, duduk di kursi jemaat. Saya duduk waktu itu saya depan. Oh, langsung depan ya? Saya langsung duduk depan. Kayak ngopo sih gereja ini? Mau nantang nih? Iya. Tapi begitu mulai pujian awal, di situ saya nggak bisa ngendaliin diri. Maksudnya? Tahu-tahu saya nangis. Saya nangis, wah sampai senangis-nangis sesenggukan. Ya malu-maluin lah, sampai semalu-maluinnya. Benar dari awal pujian sampai selesai, terus saya nangis. Dan di saat itu juga saya berdoa, Tuhan, aku mau. Nah, suasana urapan itu sudah mulai reda. Saya sudah mulai tenang. Saya bangun. Saya ngomong saat itu juga, Pak, saya minta dibaptis. Saat itu juga. Cuman sama Tuhan ngomong, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu untuk baptisan. Nah, yaudah. Kalau nggak boleh ya udah, saya mau pulang. Begitu saya baru mau pulang, ibu rohani saya, Ibu Esther Titi Lestari itu dia sudah pulang. Dia sudah pulang, sudah jalan sampai kira-kira 500 meter lah dari gereja. Tapi Tuhan suruh balik. Begitu dia balik, ketemu saya masih di ruangan. Saya sudah mau keluar. Loh, sudah dibaptis belum? Belum. Nggak bisa katanya. Akhirnya saya dipegang, saya tarik. Saya dibawa ke ketemu dengan istilahnya apa ya, pengurus gereja. Mereka ibu rohani saya marah-marah. Gimana sih ini ada orang minta dibaptis, ada orang yang bertobat minta dibaptis, kok ditolak? Akhirnya diceritain pada saat itu juga saya dibaptis. Waktu itu jujur, karena saya sebelum saya jadi artis, saya juga waktu itu saya
seorang ahli ular. Oh, jadi ini pertobatannya sebelum jadi artis ya? Sebelum jadi artis. Sesaat sebelum jadi artis. Nah, kok bisa jadi Keluarga Allah Jogja? Ini Keluarga Allah Jogja loh, Ya. Pak Heru. Waktu itu masih gereja satelit sih. Waktu itu masih gereja satelit. Ada KKR, saya sempat datang dan penuh harapan, diurapi Tuhan luar biasa di situ. Saya rebah, ya mungkin saya orang pertama yang rebah di KA. Itu. Terus ya udah selesai itu aja. Terus waktu saya doa, Tuhan aku harus gimana Tuhan? Aku persembahkan 100% hidupku buat Engkau. Karena hidup dalam Tuhan itu asik banget, enak banget. Beda dengan kehidupan lama saya. Terus waktu saya berdoa, ada suara melayani keluarga Allah. Terus saya telepon saya cari-cari nomor telepon sekretariat. Saya telepon, waktu itu yang angkat Pak Yosi. Pak, saya doa, saya dapat suara saya harus melayani di keluarga Allah. Dijawab, oh puji Tuhan, tapi untuk pelayanan di keluarga Allah ada step-step begini, ada harus bla 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 bla, harus beribadah sekian lama dan ya dah, nggak masalah Pak, yang penting saya sudah utarakan. Terus dari situ ya, melayani, ternyata kan melayani itu nggak harus melayani di mimbar, harus nggak melayani semua. Kita di belakang, kita sebagai jemaat pun bisa melayani. Nah disitulah saya beribadah di keluarga lah. Dan setelah selesai saya telepon Pak Yosi, saya dapat telepon dari orang yang mengaku dari waktu itu TV7. Benar ini dari organisasi SIOK. Saya punya organisasi ular, itu SIOK. Kemudian ya benar, saya dari TV7 pengen bikin program kayak Rebu Redel, mainan ular, main reptil dan lain sebagainya. Bisa nggak jadi tim ahli? Lebih dari mampu, saya bilang gitu. Oke deh, ke Jakarta. Ketemuan, kita ngobrol-ngobrol. Habis itu saya ke Jakarta ngobrol-ngobrol. Nah kemudian singkat cerita terjadi kontrak dengan sebelum saya ke Jakarta saya doa dulu, Tuhan ini ada tawaran untuk program, ini gimana Tuhan? Berangkat? Ya siap Tuhan, saya berangkat. Ya kita ngobrol-ngobrol, akhirnya bikin dummy itu contoh tayang, terus udah selesai, saya pulang. Dan benar 3 bulan saya jalan, dan puji Tuhan sampai sekarang. Gitu. Terjadi pergeseran. Iya, terjadi pergeseran dalam 3 bulan, dan akhirnya dari saya hanya tim belakang layar, akhirnya mereka ngelihat saya punya kemampuan. Menurut mereka, coba deh nge-host acara, nggak bisa. Udah coba asal-asalan aja. Jadi itu dipaksa ya, pertama dipaksa. Bisa ya? Ya nggak bisa ya, mau ngomong aja mendadak berduduk. Karena kita nggak punya basic sama sekali, ya salah ngomong salah. Tapi akhirnya diajuin ke kantor. Saya yakin kalau bukan Tuhan ya. Iya, itu jalan Tuhan, makanya saya katakan itu jalan Tuhan. Dan akhirnya sampai sekarang puji Tuhan ya belum lama sih. Itu 17 tahun yang lalu. Ya, 17 tahun. Dan sampai 17 tahun saya biasa ada di stasiun televisi menjadi host yang orang-orang katakan artis. Itu karena jalan Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan. Sudah diangkat Tuhan gitu. Waktu syuting gitu ada pengalaman yang itu menurut Pak Yos itu mujizat nggak? Banyak banget. Tapi ini aku mau saksi, ini satu kesaksian yang sebelum syuting juga nih. Karena kan tadi saya hidup di dunia supranatural, saya bermain ular. Pada saat saya bertobat, saya tetap masih mainan ular dong. Saya udah banyak dikecam hamba-hamba Tuhan, karena saya pelayanan juga. Kok mainan ular? Ular itu lambang setan, ular itu lambang iblis. Kalau kamu bertobat tinggalin ular. Akhirnya Tuhan kasih saya kekuatan dari Markus 16 ayat 17-18. Inilah tanda-tanda orang percaya. Dia akan
mengusir setan-setan dalam namaku. Dia akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu disembuhkan. Dia akan memegang ular dan walaupun dia terkena racun maut, dia tidak celaka. Jadi intinya di situ. Puji Tuhan, ternyata saya orang percaya. Tandanya saya pegang ular. Dan itu dinyatakan juga dengan Tuhan. Saya diperkenankan tergigit ular berbisa. Saya tergigit kobra waktu itu di punggung saya 2 kali tergigit. Dan ya biasa sih. Orang Kristen baru ya masih cinta Tuhannya kan masih kuat banget. Tuhan, aku percaya Tuhan. Karena saya barusan dapat ayat firman Markus 16 ayat 17-18 tadi. Di dalam nama Yesus aku gak mati, aku gak celaka walaupun racun maut. Itu saya kegigit kobra di punggung saya hanya dalam 5 menit besar ini sudah hitam, nekrosis. Itu saya percaya, aku percaya Engkau Tuhan, aku percaya nggak akan aku binasa. Teman-teman saya sudah panik semua. Duh, ayo ke rumah sakit. Enggak mati aku. Mati kamu. Itu udah hitam dalam itu. Udah ke rumah sakit, mati itu. Enggak. Setelah kegigit saya masih, waktu itu saya kegigit di Bali, saya udah, dadah. Kamu mau belanja ke Dogir kan? Yuk aku antar. Saya masih ngantar teman saya ke Dogir naik motor. Mereka masuk belanja naik motor. Yang depan? Saya. Oh. Dia belanja Dogir, saya di depan pintu Dogir itu saya sederin sampai tidur. Dan setelah itu dari ujung kaki, jempol sampai kepala ini bengkak. Tapi saya bertahan, Tuhan aku percaya Tuhan aku gak akan binasa. Dan setelah 3 hari, ya tetap tanpa obat, tanpa dokter, tanpa ke rumah sakit. Dan puji Tuhan, Tuhan nyatakan mujizatnya. Sembuh. Sampai saat ini saya masih hidup. Dan waktu itu berangsur-angsur hilang atau gimana? Setelah 3 hari bengkak itu kempes udah normal. Kan mesti pada berkicau lah ya itu. Iya, makanya dokter gitu ya. Iya, makanya ini orang gila ini. Akhirnya sembuh. Ya. Terus teman-teman komentar apa lagi? Teman-teman komentar, ini alien ini. Saya cuma bilang, enggak, ini karena Tuhan. Ini mujizat Tuhan sehingga saya tidak binasa. Itu teman-teman non Kristen apa harus apa? Atau memang Kristen? Di sekitar saya banyak non Kristen semua Kristen, sih, ya. non Muslim semua. Ini membuktikan kayak Paulus kena ular racun, Itu. cuma dikibaskan aja. Bener ya berarti ya. Itu ayat firman itu ya dan amin. Itu firman Tuhan. Itu saya pegang semuanya. Pada saat saya sakit sekalipun, jujur, saya tuh orang yang nggak percaya dokter. Kenapa? Musyrik. Enggak. Just kidding. Saya lebih percaya firman. Oh iya. Itu. Jadi nggak sedikit-sedikit dokter. Cuman ya sampai sekarang, bahkan waktu saya trip, anak kena DB. Istri saya telepon, Pi, si Ilya yang bungsu DB waktu itu masih 3 tahun, 2 atau 3 tahun itu. Sudah bercak merah, sudah terlambat. Saya cuma ngomong, kalau saya ngomong beriman Mi, itu nggak mungkin. Saya cuma ngomong, ya terserah Mami gimana. Kalau Mami yakin di rumah, biarkan di rumah. Tapi kalau yakinnya ke rumah sakit, ya bawa ke rumah sakit. Terus istri saya ngomong, terus kalau di rumah gimana? Oke, kalau di rumah didoain, terus kasih royal jelly, kasih angka. Dan pada hari itu juga sembuh. Padahal itu sudah ke puskesmas, sudah rekomendasi rumah sakit. Karena sudah bercak merah, udah bintik merah. Sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Artinya ikut doain nggak waktu itu? Ya aku di jauh ya tetap doain lah. Mujizat itu ada lagi mujizat yang lebih wow lagi? Banyak banget. Yang bapak-bapak tadi. Nah, jadi ini. Jadi dari situ kan saya tanya Tuhan, kok aku harus melayani di KA, tapi kok aku suruh jalan-jalan? Ini maksudnya apa? Gimana sih Tuhan? Ya ternyata itu jawaban Tuhan. Melayani itu tidak harus di mimbar, tidak harus di satu pelayanan khusus. Tapi aku harus ditanam di keluarga Allah untuk berdoa bagi mereka-mereka, untuk
mengobarkan api, ya. Kemana aku suruh gitu Ya, terus kalau kenapa aku di Trans 7 di program petualang itu aku memilih engkau untuk bangsa Indonesia. Karena di program petualangku ini, aku setiap bulan aku harus jalan dari satu daerah ke daerah lain. Dan di situ Tuhan mau aku berdoa untuk daerah-daerah. Gitu. Terus Jadi akhirnya vendor dari Aceh itu ya? saya memang sudah kenal karena kita sering ke Aceh. Saya setahun itu kita bisa 2 kali ke Aceh. Nah, saya dapat berita Pak Bas itu pemilik vendor dan juga yang sering bawa kita keliling Aceh itu kena stroke parah dan dia nggak bisa bangun. Dari badannya yang sebesar King Kong jadi sebesar jadi kurus banget dan dia benar-benar nggak bisa bergerak, cuma di tempat tidur. Sampai akhirnya saya dengar itu sudah Pak Bas sudah kena stroke setahun. Saya baru dengar, sudah setahun nggak bisa bangun. Akhirnya saya terbeban. Saya doa sama Tuhan, kasihan Pak Bas. Aku pengen ke Aceh Tuhan, aku pengen doa buat Pak Bas. Tapi dari situ aku doain, aku bawa nama Pak Bas, Pak Bas sembuh dan lain sebagainya. Dan nggak lama setelah itu, tiba-tiba kita trip dari kantor berangkat ke Aceh. Puji Tuhan, diperkenankan Tuhan, aku berdoa buat beliau. Tapi setan nggak mau. Walaupun kita sudah sampai Aceh, kita waktu itu 20 hari, kegiatan kita, jadwal kita padat banget. Sampai hari terakhir, aku nggak sempat ketemu Pak Bas untuk berdoa secara langsung. Tapi di hari terakhir, itu aku waktu itu pesawat jam 1 kalau nggak salah. Tuhan, aku mau ketemu, gimana caranya aku mau ketemu? Terus aku telepon drivernya, antar aku deh ke tempat Pak Bas waktu itu jam 9. Jam 8 aku telepon, jam 9 kita berangkat. Kita ke rumah Pak Bas, ternyata rumahnya sepi, kosong. Ya, aku ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Nggak ada jawaban. Aja pintu tak dorong, buka sendiri. Dan di ruangan tamu, Pak Bas itu di depan rebahan di tempat tidur kecil gitu. Ini ruang tamunya udah kosong, kursi-kursi tinggal sedikit, barang-barang bagus sudah nggak ada semua, sudah habis terjual semua. Untuk pengobatan. Dulu ya yang punya vendor, dia punya mobil banyak, habis. Gitu. Ya. Nah, begitu beliau dengar suara saya, mujizat Tuhan bekerja langsung. Yang setahun lebih beliau tidak bisa berdiri, itu spontan dia berdiri, walaupun dengan kaki gemetar, dengan muka sukacita, gundul. Akhirnya saya samperin, saya peluk, saya peluk sambil, saya nangis terharu. Ya saya dengar setahun dia benar-benar nggak bisa mau ngapain, bahkan mau buang air, itu dibuang air di tempat. Dan keluarganya sudah nggak sempat nungguin dia lagi, karena mereka harus kerja semuanya untuk menutupin biaya hidup. Ya kita ngobrol-ngobrol, dia dari duduk dia excited banget, berdiri lagi. Terus karena saya dikejar pesawat juga, dikejar jadwal, Pak, maaf saya nggak bisa lama-lama, saya mau pamit. Mau nggak Pak? Tak doain, tapi dengan cara saya, cara Kristen, pakai nama Tuhan Yesus. Mau nggak? Saya doain, bla bla bla, ada nama Tuhan Yesus sembuh. Mau? Dia mau saya doain. Tidak. Pak Bas sembuh ya. Besok aku ke Aceh lagi. Pak Bas udah sembuh. Pak Bas bawa kita ya. Dia seneng gitu. Terus kita tinggal pergi. Nah, ya puji Tuhan. Walaupun ini sudah berapa tahun aku nggak ke Aceh, ini aku sudah dengar kabar beliau sudah bisa bawa mobil kembali. Wow. Itu. Tuhan kirim Itu malaikatnya. semuanya karena Tuhan. Ada lagi yang lebih cuaca. Banyak. Jadi seringkali kalau iman saya pas lagi on, waktu hujan saya
dalam nama Yesus nggak hujan. Teman-teman, orang udah gerimis gini nggak hujan. Karena apa? Kalau saya diem, itu pasti akan terjadi. Saya tetap katakan, itu udah gerimis, angin udah kencang, enggak hujan. Dalam nama Yesus enggak hujan. Sampai aku selesai syuting tidak hujan. Angin bawa itu mendung-mendung hitam itu ke mana? Saya tinggal tunjuk arah, ke timur, ke barat, sana. Kemudian saya bersiul, panggil angin, kayak zaman kecil saya main layangan. Dan itu benar, angin datang, tetap mendung pindah. Itu sering kali terjadi. Teman-teman gimana? Teman-teman sampai bisa gitu ya. Makanya sering kali kalau udah mau hujan, Dul, pindah dong hujannya. Kalau di hati saya ngomong jangan, ya saya nggak akan lakukan. Pernah juga? Iya, ngomong jangan. Karena kalau sebentar-bentar saya pakai itu, ntar saya dikira pawang hujan deh, dikira dukun lagi. Tapi ya atas kehendak Tuhan aja sih. Pak Heru, sebelum kita mengakhiri ini ya, kemarin tuh kan Pak Heru sempat datang ke keluarga Allah untuk Miracle Net bersama. Iya, betul. Itu gimana Pak? Coba saksiin dikit. Jadi ceritanya itu di bulan Desember kemarin, aku kecelakaan waktu syuting. Jadi jatuh dari motor. Waktu itu jatuhnya nggak kencang, cuman karena motorku bawa beban berat, bawa 8 ikat serai di belakang, 4 ikat di tengah, 2 di depan. Itu sendiri? Aku sendiri. Itu begitu itu jalan habis hujan, syuting. Begitu mau belok kanan, karena tanahnya licin, jatuh cuman gubrek gitu doang. Cuman karena berat, ya aku berusaha nahan. Tapi udah jatuh ketimpa motor, dan karena nahan ini urat di sebelah tulang ekorku ketarik dan tulang ekorku geser. Nah, waktu itu aku berhenti syuting, aku cari tukang pijat, karena sakitnya setengah mati. Terus waktu itu kita pijit, saya pijat urat dan saya ngomong nggak bener itu anggil. Ternyata bener, tulang ekornya geser, dipijat, dibenahin. Terus tukang pijat bilang, Pak, habis ini cari pel. Pel. Apa itu? Pel itu obat pereda nyeri. Karena habis ini pasti sakitnya setengah mati. Karena organ dipindah, tahu sendiri kan. Tapi tetap syuting. Karena kalau kita sudah masuk zona syuting, itu kita sudah dikejar deadline. Jadi iya tetap syuting. Bahkan yang aku sudah yang 1 hari aku nggak mampu pun, itu kantor nggak mau tahu. Gimana caranya kamu cari surat dokter? Yang bukan untuk kesembuhan saya, surat dokternya doang untuk laporan pending hari. Roll action, gagah syuting. Cut, aduh. Aku nggak peduli caranya pindah, aku mau sembuh, sakit tuh. Karena tanpa minum obat aktivitasku kacau. Sehingga ya udah, habis itu pulang nggak sembuh, bodo amat. Minum sampai saat di hari Jumat itu, aku pagi bangun karena sebelumnya aku udah punya schedule, aku harus ke Bogor ngisi ya. Terus aku beringat, itu hari Senin. Besok Jumat itu Miracle Net. Iya. Minggu perjamuan kudus. Iya. Oh nggak bisa nih, kalau besok kita ke Bogor nggak bisa dapat Miracle Net. Reschedule. Yang penting besok Miracle Net, Minggu perjamuan kudus, karena perjamuan kudus itu bagi saya sakral. Karena itu perjanjian minum dan makan tubuh dan darah Kristus. Nah, yaudah kita reschedule. Hanya Jumat pagi saya bangun kesiangan, saya langsung pegang kerjaan karena saya barusan dapat anjing baru, saya harus buatin kandang. Teman-teman gak ada yang bisa bantu, saya kerjain sendiri. Di pikiran saya kerja, nggak ngerasain sakit dan nggak kepikiran. Terus sore berangkat Miracle Net, Mi, bentar Tobi, belum makan. Padahal itu udah jam 5:30. Miracle Net jam 8.
Udah makan dulu, makan. Buat makanan, makan, berangkat terpaksa. Udah kalau naik mobil nggak ngejar, naik motor nih. Motor, ntar kalau hujan bodo amat, Mbak Manto. Hujan, ngebut. Ya setan juga nggak suka. Sudah hampir dekat sih, 35 menit dari gereja, ban bocor. Musuh. Aduh. Sudah, paksa aja ke gereja. Nanti kita pulang malam. Tambahin dulu aja. Iya ya, pulang malam. Ya udah tambahin dulu. Duh, Tuhan telat nih, Tuhan. Gak ikut pujian karena jujur bagi saya pujian di awal itu kunci kita masuk ke hadirat kan. Kayaknya ya puji Tuhan masih dapat 2 pujian. Pujian terakhir masih dapat. Itu saya nyembah, habis pujian nyembah. Kok saya pengen buka mata. Begitu buka mata, Pak Baja lewat. Pak Baja. Ya saya tutup mata lagi nyembah. Tato kok ada yang di punggung, ada yang nyolek atau apa ya? Bodo amat. Saya tetap nyembah itu. Ternyata timnya Pak Baja bangunin saya nggak bisa. Terus istri saya yang dicolek-colek ngomong suruh Pak Baja suruh kesaksian. Terus istri saya goyangin saya, suruh Pak Baja suruh kesaksian. Oh ya, saya cuma gitu toh. Saya nyembah lagi. Terus orangnya baru datang lagi kan, Pak nanti kesaksian apa ya? Apa ya? Tuhan apa ya? Yaudah ntar aku tak tanya Tuhan dulu. Aku masih bingung, kesaksian apa sih? Banyak masalahnya kan. Dalam kehidupan saya itu penuh kesaksian. Dan jujur saya sebenarnya orang yang paling malas bersaksi. Karena ya ntar dikira sombong. Takutnya seperti itu. Tapi Pak Baja kemarin saya dapat teguran bahwa rasul-rasul itu kalau mereka tidak bersaksi, mereka nggak menjelaskan, mereka tidak ngomong, mereka nggak akan tahu bahwa rasul-rasul yang lain itu kepenuhan Roh Kudus. Nah kalau kita nggak bersaksi, orang-orang di luar itu pun nggak akan tahu kalau dalam Tuhan itu ada mujizat, dalam Tuhan itu ada kekuatan, dalam Tuhan ada kebebasan. Dan di situ akhirnya saya tanya Tuhan, aku harus bersaksi apa Tuhan? Ya udah, bersaksi tentang kesembuhan. Kesembuhan yang mana? Hari ini. Hari ini. Saya mikir itu rasa nyeri di tulang ekormu. Oh iya ya, hari ini gak sakit ya. Jadi baru ingat kalau itu baru ingat, sakit. Ya. Baru sadar kalau itu sudah sembuh. Waktu naik motor pun gak ingat. Gak ingat. Oh my God. baru itu setelah itu kesaksian naik mimbar ya. Saya bersaksi Pak, hari ini Tuhan sudah sembuhkan saya. Ya saya cerita. Karena saya mendulukan Tuhan, semua saya reschedule untuk datang ke Miracle-Net, untuk datang ke ibadah Minggu Perjamuan Kudus. Tuhan nyatakan saya sembuh. Nyatakan, luar biasa. Itu. Pemirsa, Miracle Night itu ibadah di Keluarga Allah Widuran ya. Setiap hari Jumat jam 8 malam. Banyak mujizat termasuk. Amin. Iya. Sebelum berpisah, ada sesuatu yang ingin disampaikan sama pemirsa? Ya, segalanya adalah Tuhan. Dari Tuhan, untuk Tuhan, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi jangan pakai kekuatan sendiri. Jadi tanya Tuhan, lakukan bersama Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, terima kasih Pak Yosua Heru, tapi terkenalnya Pak Heru Gundul. Sukses terus. Amin. Pak Heru, pokoknya Amin. acaranya tetap jadi berkat. Amin. Dan sampai di sana jangan lupa tetap jadi berkat. Amin. Pemirsa, sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Saya sampai transfer spirit juga nih, sukacita, mengagumi ya. Gimana ya? Karya Tuhan itu luar biasa. Karya Tuhan itu kadang tidak terpikirkan ya. Bener gimana caranya. Tapi asal kita tuh bener tadi ya, dari Tuhan untuk Tuhan, oleh Tuhan. Kalau kita bisa melakukan itu, kita tidak akan terperosok atau kita tidak akan melakukan hal-hal yang intinya ya negatif gitu lah ya, karena di Tuhan hanya ada positif.
yang jelas mujizat demi mujizat terjadi. Satu itu, kedua tetap datang ke rumah Tuhan. Amin. Di rumah Tuhan ada kekuatan. Amin. Pak Heru juga gitu, walaupun Pak Heru itu kemana-mana tapi pulangnya ke Jogja lagi, ke keluarga Allah lagi, tertanam di sana. Jadi tetaplah benar, datang ke rumah Tuhan, banyak mujizat, banyak kekuatan Tuhan tertanam di satu gereja. Karena itu kita akan bisa bertumbuh, Tuhan makin besar, kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Oke, saya sampai di sini acara Zona Mujizat. Kita ketemu di minggu depan dengan mujizat yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.